Selamat datang dalam Growing Together. Mari sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Saudara, saya ingin mengajak setiap kita untuk membayangkan sebuah kisah. Bayangkan ada seseorang yang telah lama hidup di jalanan. Dia mengenakan pakaian yang kumal yang melekat oleh debu dan peluh kehidupannya begitu keras. Nah, suatu hari ketika ia diundang ke istana, ia dimandikan, dibersihkan, lalu diberi pakaian raja. Dia menjadi bersih, harum, dan penuh martabat. Ketika dia bercermin, dia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Pakaian itu bukan hanya mengubah penampilannya, tetapi juga mengangkat kembali rasa harga dirinya. Bukan karena kain itu mahal, tetapi karena untuk pertama kalinya dia merasa layak. Dia merasa baru. Inilah gambaran transformasi radikal yang ditawarkan Injil kepada kita. Sebuah perubahan identitas yang begitu menyeluruh sehingga hanya bisa digambarkan sebagai mengenakan manusia baru. Nah, lalu bagaimana Paulus menjelaskan pentingnya hidup dalam manusia baru ini? Mari kita lihat lebih dalam. Nah, saudara sekalian, di dalam Efesus pasal 4 ayat 22 sampai ke 24, Paulus menggunakan sebuah metafora pakaian untuk menyampaikan pesan rohani yang sangat kuat. Dia menulis bahwa kita, sehubungan dengan kehidupan lama kita, harus menanggalkan manusia lama yang menuju kebinasaan. Karena apa? Nafsu yang menyesatkan. Nah, saudara, sebagai gantinya, kita dipanggil untuk dibaharui dalam roh dan pikiran, dan kemudian mengenakan manusia baru. Yang apa, saudara? Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sejati. Apa artinya, saudara? Artinya, hidup baru dalam Kristus itu bukan sekedar tambahan di atas hidup lama. Bukan tambal sulam. Ini adalah penggantian total. Kita tidak diminta memperbaiki manusia lama, tapi menggantinya dengan sesuatu yang benar-benar baru. Hidup yang diciptakan sesuai kehendak Allah. Nah, saudara, dalam budaya dunia kuno, pakaian itu bukan hanya sekedar penutup tubuh, tapi itu merupakan penanda identitas, status sosial, moralitas, bahkan posisi rohani. Maka saat Paulus berbicara tentang mengenakan manusia baru, dia sedang berbicara tentang identitas baru, bukan yang ditentukan oleh dunia, tapi oleh Kristus. Hal ini, saudara, sejalan dengan Kolose pasal 3 ayat 10 yang berkata, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Tapi, saudara, perubahan ini tidak otomatis. Maka Paulus jelas menyebut bahwa manusia lama itu ditentukan oleh nafsu yang menyesatkan. Artinya, mengenakan manusia baru bukan hanya soal menjadi versi diri yang lebih baik, tetapi ini soal berbalik arah dari hati yang mencintai kegelapan menuju hidup yang dipenuhi terang. Saudara, transisi ini bukan sekedar kosmetik, tetapi radikal. Dunia modern suka gagasan tentang versi terbaik di diri kita. Tetapi Injil tidak memanggil kita untuk jadi lebih baik. Tetapi Injil memanggil kita untuk jadi baru. Kita tidak bisa memakai dua pakaian rohani sekaligus. Itu maksud Paulus. Kita harus memilih mengenakan busana dunia atau busana kerajaan Allah. Keduanya terlalu berbeda. Dalam hal apa? Dalam hal nilai, motivasi, dan tujuan. Karakter kita adalah pakaian yang dikenakan jiwa. Dunia mungkin tidak membaca Alkitab,
tapi dunia membaca hidup kita. Pertanyaannya, apa yang mereka lihat saat memperhatikan kita? Kasih atau keangkuhan? Kesabaran atau kemarahan? Kerendahan hati atau kesombongan rohani? Pakaian dunia sering menawarkan kebebasan semu. Jadilah dirimu sendiri, dikatakan. Ikuti kata hatimu. Tapi busana semacam itu rapuh dan mudah menyesatkan. Tetapi sebaliknya, pakaian kerajaan Allah, kasih, kebenaran, kekudusan, pengampunan, mungkin terasa asing di dunia ini. Tapi justru itulah yang membedakan kita sebagai umat pilihan Allah. Seperti yang ditegaskan Paulus dalam Roma pasal 13 ayat 14. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuh untuk memuaskan keinginannya. Saudara, pakaian baru ini bukan hasil usaha manusia, melainkan anugerah Allah. Kristus telah mengenakan pakaian kehinaan kita di salib, supaya kita bisa mengenakan kemuliaannya. Tetapi saudara, anugerah ini menuntut respon. Seperti dalam perumpamaan tentang pesta perjamuan di Matius pasal 22. Tuhan tidak menerima alasan dari siapapun yang hadir tanpa pakaian pesta. Saudara, kita diundang bukan hanya untuk hadir, tapi untuk hidup sesuai standar kerajaannya. Nah, saudara sekalian, mari coba kita renungkan. Apakah saya masih menyimpan sisa-sisa manusia lama? Misalnya dendam, kecemasan, ketamakan, kesombongan tersembunyi. Ataukah saya sungguh-sungguh telah mengenakan manusia baru yang ditandai oleh Kristus? Mengenakan manusia baru berarti berjalan setiap hari di dalam kesadaran penuh akan identitas baru kita di dalam Kristus. Hidup yang memancarkan kebenaran, kasih, dan kekudusan. Saudara, ini bukan tindakan sesaat, tetapi sebuah komitmen harian. Sebab dalam hal karakter, selera mode rohani kita bukan soal gaya, tetapi soal siapa yang kita wakili. Seperti yang pernah dikatakan oleh Francis de Sales, seorang uskup Katolik dan penulis buku rohani yang dikenal karena pendekatan spiritualnya yang lembut. Dia berkata, kita tidak boleh menjadi serupa dengan apa yang kita cintai dalam dunia ini. Saudara, biar kita boleh menjadi orang-orang yang hidup sebagai manusia baru dan mengenakan pakaian yang baru. Tuhan memberkati.